Waktu dan layar saya serahkan kepada Mas Nurdin. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Jessica atas pengantarnya. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara teman di berjumpa dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini mungkin saya akan sedikit mengulang ya, karena tema ini seperti tadi sudah dijelaskan Mbak Jessica bahwa ini sebenarnya pernah dibawakan di platform akademi. Cuman waktu itu Mas Dimas bilang itu kan terlalu padat ya. Jadi kemudian mungkin kelas ini kita akan mulai pelan-pelan saja, makanya saya kasih itu sebenarnya judulnya dari Mas Dimas. Jadi mengenal, jadi kita menilik itu kira-kira kan pengantar. Jadi kita akan bicara secara santai saja tentang kebahagiaan karena isu terkait dengan kebahagiaan itu kalau kita pelajari secara filsafat itu sebenarnya sangat luas ya. Nanti kita akan lihat secara santai saja. Saya share screen dulu. Mbak Siska, sudah terlihat ya? Sudah Mas. Ya. Ini dulu waktu di kelas akademi ada tradisi spiritual ya waktu itu yang saya bahas. Jadi mulai dari Buddhisme, Yahudi, Kristen dan Islam dan kesimpulan panjang. Jadi kita akan melihat secara santai saja. Kita mulai dengan pengenalan. Nah, kira-kira kita masuk bentar. Isu-isunya itu sangat cepat berganti. Kalau ini dapat dikatakan ya dari dulu sampai sekarang masalah ini masih diperbincangkan. Ini adalah contoh ya. Ini adalah negara Amerika. Ini satu negara yang di konstitusinya kira-kira gitu kan secara terang-terangan menyatakan bahwa tujuan dari masyarakat Amerika itu adalah life, liberty, and the pursuit of happiness. Jadi pengajaran kebahagiaan. Jadi ini adalah inilah jantungnya dari negara Amerika Serikat, yaitu di Declaration of Independence. Misalkan ada ini kan juga diukir di dinding. Jadi ada negara-negara yang secara eksplisit ya seperti Amerika menyatakan bahwa ya tujuan dari manusia, tujuan dari juga didirikan negara itu ya juga untuk menjamin happiness tadi. Nah itu termasuk juga isu happiness kita bisa melihat kalau di dalam, makanya kemudian dalam film Hollywood misalkan juga itu menjadi tema-tema yang terus diperbincangkan ya, karena termasuk juga di dunia akademik. Jadi baik publik secara umum ataupun dunia akademik juga memperbincangkan soal ini. Nah di Indonesia juga istilah setahu saya ya, itu happiness itu istilah kata bahagia, kebahagiaan itu nggak ada di konstitusi, tapi secara implisit ya kita bisa melihat bahwa misalkan dalam pembukaan itu kita melihat bahwa Indonesia itu didirikan di atas asas apa ya namanya kemerdekaan kan, dan kritik terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Artinya apa? Di situ penjajahan dan lain-lain itu adalah bentuk dari ketidakbahagiaan, suffering gitu kan, dari penderitaan gitu. Jadi sebenarnya secara implisit pun sebenarnya tujuan kita bernegara juga seperti itu juga. Tidak ada yang negara yang malah di dalam konstitusi misalkan bahwa penjajahan itu adalah baik gitu. Kecuali mungkin negara penjajah, tapi dia sendiri nggak akan mau dijajah gitu kan. Nah, jadi kebahagiaan di sini sebenarnya juga menjadi sesuatu yang inherent dalam bangsa kita. Jadi kita bisa melihat misalkan di dalam era kolonialisme misalkan itu bukan happiness ya kan yang ada kan, tapi kan justru malah sengsaraan, penderitaan ya kan, perbudakan, eksploitasi sumber daya alam lah, banyak lah sudah ya di sini semua sudah paham. Dan bahkan sekarang misalkan di era-era yang lebih kontemporer juga sudah malah ada indeks kebahagiaan ya kan, katanya meningkat ya kan. Jadi secara kuantitatif pun coba diukur gitu. Jadi ini suatu isu yang memang ternyata perennial ya dan universal ya. Dan katanya di sini ini guyonan saja, katanya di sini makin bertambah usia katanya makin kurang bahagia. Itu benar atau enggak ya, tapi kata indeksnya gitulah katanya. Mungkin bisa direfleksikan. Menurut saya salah misalkan ya, bisa aja. Atau menurut saya benar, nah itu kenapa bertambah usia kok makin kurang bahagia.
Nah juga tidak hanya secara kuantitatif, kita bisa melihat di pasaran gitu, di toko-toko buku gitu kan. Kita juga bisa melihat sekarang banyak buku yang membahas tentang happiness, ada happiness project. Ini buku berbahasa Inggris ya. Happiness equation, jadi kayak rumus gitu kan, tentang bagaimana caranya. Masuk juga buku-buku yang semacam ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, misalnya rumus bahagia, berani bahagia, ada atlas kebahagiaan, ilmu bahagia, filsafat hidup bahagia, bahagia menurut stoicisme, ya. Dan ini tadi sebenarnya adalah kita mengatakan semacam ini, sebenarnya ini saya terinspirasi dari Dalai Lama. Jadi Dalai Lama mengatakan bahwa apa tuh namanya, the very purpose of our life is to seek happiness. Jadi sebenarnya tujuan kehidupan kita tuh ya untuk mencari kebahagiaan kan. Ya. Dia meyakini seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah sebenarnya ini apa namanya, dalam yang kelas Platon Academy itu di sini ini membahas bagaimana tradisi 4 tradisi ini. Kebetulan waktu itu juga di Amerika sempat ada konferensi tentang kebahagiaan yang mengundang Dalai Lama. Ini para teolog dan para filosof ya dunia, jadi itu menarik untuk disimak. Nah kira-kira saya stop share. Jadi kira-kira itu pendahuluannya. Jadi apa namanya, kebahagiaan adalah satu perkara yang penting dan terus-menerus didiskusikan, termasuk oleh para filosof, para teolog gitu kan. Kita akan masuk ke pengantar. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau kita membahas secara apa namanya, secara padat gitu, nanti mungkin malah terlalu berat dan kayaknya panitia minta kalau ngomong jangan lama-lama, jadi ya sudahlah. Nanti apa namanya, kita mulai ini sebagai pengantar saja. Jadi hari ini mungkin kita akan mulai dengan sebagai pengantar ya, karena penting tadi itu premis ini dimulai dari Dalai Lama, nanti kita akan mulai dari situ. Jadi kebahagiaan perspektif Buddhisme. Jadi sebenarnya ini terkait hari ini sebenarnya kita akan mengkaji secara khusus Dalai Lama. Matthew Richard mungkin nggak tahu nanti, soalnya pembahasan dia banyak. Tapi kenapa di sini sebenarnya saya ingin angkat Matthew Richard ini sebagai salah satu pandangan yang perlu kita kaji juga, itu adalah karena dia dalam penelitian tentang neuroscience gitu kan, itu dia dinobatkan sebagai the happiest man in the world, atau manusia yang paling berbahagia, atau ada yang menyebutnya Mr. Happy gitu. Jadi kemudian menjadi penting bagaimana apa namanya, orang kemudian bertanya-tanya kenapa dia bisa mendapat predikat itu ya kan. Caranya gimana? Ini dua-duanya dalam tradisi Buddhis ya, tapi saya pikir Dalai Lama perlu untuk dipahami terlebih dahulu karena pemaparan Dalai Lama ini mendasar ya. Karena kalau Richard itu nanti banyak menyinggung soal kaitan antara neuroscience ya dan kebahagiaan, jadi agak itu belakangan. Jadi mungkin pada malam hari ini kita akan ada beberapa poin pembahasan. Jadi kita mulai dengan pendahuluan, kesadaran dan kebahagiaan, kemudian kita lanjutkan dengan biografi singkat, kemudian kita lanjutkan dengan kebahagiaan. Dalam konteks ini sebagai pengantar kita akan mulai dengan tawaran Buddhisme. Ini penjelasan dari Dalai Lama ya. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan 3 poin penting yang saling terkait, maka saya tulis 1, 2, dan 3. Jadi tentang transformasi pikiran, karena tadi terkait dengan kebahagiaan itu terkait dengan kesadaran, maka di sini transformasi pikiran itu menjadi kuncinya. Jadi nanti pertama dimulai dengan pembahasan tentang 2 jenis emosi, yang kedua nanti dilanjutkan dengan meditasi sebagai metode transformasi maksudnya, dan kemudian dilanjutkan dengan ketiga yang disebut sebagai pandangan realistik terhadap dunia. Apa itu pandangan realistik terhadap dunia, nanti kita kaji ya. Dan kemudian nanti ditutup dengan kesimpulan transformasi kesadaran sebagai kunci kebahagiaan sejati. Nah, kita mulai dengan pendahuluan pikiran dan kebahagiaan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa
kebahagiaan itu sebagai satu isu yang universal dan perennial. Nah, kalau begitu pertanyaan yang kemudian muncul adalah kemudian bagaimana menggapai atau kita merengkuh kebahagiaan itu. Itu kan menjadi pertanyaan sentral jadinya. Ya kan? Kalau memang itu adalah isu yang penting sekali, yang fundamental, kan berarti seorang menjadi bertanya kemudian bagaimana itu caranya. Nah, kemudian disinilah sebenarnya ada berbagai tawaran jalan ya. Dan yang menariknya, kalau kita kaji kecenderungan kontemporer, saya nggak mengatakan kecenderungan ini sudah masif ya, tapi ada kecenderungan dalam masyarakat kontemporer kita yang melihat kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang terletak di dalam diri. Nah, hal inilah yang membuat metode mind training menjadi populer. Jadi sekarang ada istilah mindfulness, ya kan, ada ya, ilmu psikologi dan lainnya menjadi tren. Ya, itu adalah tawaran sebenarnya, tawaran untuk menggapai kebahagiaan. Tapi kita bisa melihat kenapa kok ada tren ini ya. Nah, salah satu kalau di dalam tradisi filsafat ya, yang bahkan juga masuk ke tanah air itu booming stoicisme ya. Ada How to be a Stoic ya kan. Nah, ini dari Massimo Pigliucci ya, dia mengatakan ini judul bukunya, Using Ancient Philosophy to Live a Modern Life. Jadi bagaimana filsafat yang kuno itu bisa dipakai untuk kehidupan modern kita. Nah, kemudian ada buku juga yang judulnya Lesson from Stoicism to Become Mentally Taut. Ya, jadi ini sangat judulnya udah jelas ya. Jadi menggambarkan stoicisme terkait dengan terkait dengan bagaimana membangun mentalitas pikiran kan. Nah, ini juga ada buku lain misalkan Applied Stoicism. Jadi stoicisme yang bukan sifatnya bukan teoritik tapi yang aplikatif ya. Nah, di sini ada subjudulnya adalah Take Back Control of Your Chaotic Mind. Jadi lagi-lagi ini terkait dengan pikiran ya. Jadi ini ngetren. Di Indonesia sendiri buku-buku stoicisme mulai banyak ya. Salah satunya yang paling populer setahu saya ya, itu ya Henry Manambiring, itu Filosofi Teras misalkan itu kan. Terus kemudian juga ada buku Johannes Theo, kalau nggak salah kemarin belum lama dibahas di masyarakat filsafat apa ya. Jadi ini terkait dengan gimana kalau stoicisme itu khususnya ya menghadapi persoalan yang sifatnya sosial gitu kan. Jadi stoicisme itu bukan hanya soal individu, diri kita, pikiran kita, terus gimana kira-kira kalau dalam kehidupan sosial kira-kira. Dan juga ada dari Setio Wibowo juga pengajar dari Arkara yang juga menjadi pemateri juga di kelas Tirta. Jadi ada booming macam ini. Nah, tapi satu hal yang ingin saya garis bawahi dalam soal ini adalah soal kaitannya dengan pendahuluan dengan kebahagiaan adalah seperti yang dikatakan oleh Massimo Pigliucci ini. Jadi karena ini sifatnya perennial, permasalahan sifatnya perennial, universal, itu tidak lekang oleh makhluk. Jadi ancient philosophy yang dianggap itu kan udah kuno, udah berapa ribu tahun yang lalu, ya ternyata relevan ya bagi manusia modern, bagi manusia kontemporer ya kan. Dan bahkan ada yang mengatakan itu sudah stoicisme dalam konteks ini itu sudah menjadi public philosophy zaman sekarang. Jadi bukan hanya di kampus gitu loh. Jadi publik itu sudah pada baca gitu kan, pada senang gitu kan. Ya macam itulah. Nah, ini kan bahkan tadi tidak hanya pengantar, sekarang kalau kita lihat di toko-toko buku bisa dilihat itu teks-teksnya pun sudah diterjemahkan. Jadi how to be free, how to die, ini semua terkait dengan ini bagaimana ini ya, mind training itu, bagaimana mental itu bisa di training gitu. Ada perenungan ya kan, bagaimana menghadapi ketuaan misalkan begitu kan. Jadi ini membuktikan bahwa ada tren. Ya, walaupun saya tidak bisa mengukur secara kuantitatif, menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk memahami kebahagiaan itu dalam arti yang dikaitkan dengan pikiran, ya kan, dikaitkan dengan diri kita sendiri, bukan sesuatu yang di luar kita. Kalau misalkan kita punya mobil itu kan di luar diri kita punya rumah mewah di luar diri kita bisa traveler ke mana gitu kan, itu kan di luar. Kalau ini kan
nggak ada kaitannya sama itu sebenarnya, itu lebih ke dalam diri. Nah, itu menjadi penting, itu menjadi pengantar. Jadi sebenarnya jika stoicisme itu apa itu namanya mengembangkan tawarannya dengan model pengendalian dirinya yang khas juga, nanti kita akan bahas bagaimana dalam konteks ini tradisi Buddhisme khususnya nanti yang akan didiskusikan oleh Dalai Lama untuk juga dia menawarkan jalan bagaimana mendefinisikan kebahagiaan, dan bisa kita katakan kebahagiaan dalam konteks tradisi Buddhisme itu erat kaitannya dengan soal pikiran. Ya, mungkin sebelum kita masuk kepada pemikirannya, kita akan masuk ke biografi singkatnya terlebih dahulu. Jadi ini gambar Dalai Lama, ini Hussein Nasr ya, jadi dari tradisi Islam. Kita mungkin kelas-kelas selanjutnya. Ya, jadi sebenarnya Dalai Lama itu dia itu Dalai Lama ke-14 kalau yang kita sering lihat wajahnya di televisi atau di Google misalkan itu kan. Itu Dalai Lama ke-14. Tapi ya sering disebut Dalai Lama saja karena sebelum-sebelumnya nggak pernah ada Dalai Lama yang ini apa namanya yang diliput oleh media dan lain-lain. Dia memiliki nama asli Lamo Tonduk ya. Dan dia juga dikenal dengan nama spiritualnya Setsun Jampel Ngawang Lopsang Yese Tenzin Gyatso, atau sering disebut ya nama belakangnya aja Tenzin Gyatso. Jadi ini kayak kalau di Jawa itu ada misalkan sultan itu ada Sultan Hamengkubuwono gitu, itu tuh nama spiritual, nama gelar ya. Nama aslinya itu Lamo Tonduk gitu. Jadi Dalai Lama ke-14 kita sebut Dalai Lama saja. Dalai Lama merupakan pemimpin spiritual masyarakat Tibet yang dikenal luas oleh masyarakat internasional karena usahanya mempromosikan Buddhisme secara global dan juga memperjuangkan hak bagi rakyat Tibet secara global. Kenapa dia mempromosikan dua hal ini, nanti kita akan lihat. Dan popularitas Dalai Lama sekaligus menjadikannya sosok yang aktif mengunjungi berbagai negara dalam upayanya membangun dialog dengan berbagai kalangan. Termasuk di sini adalah dialognya dengan para pemimpin dunia, para saintis, termasuk juga pemimpin agama yang lain. Dan pertama kali tercatat ia mengunjungi Eropa pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1979. Nah, keaktifannya dalam membangun dialog tersebut juga menjadikan dunia luar tidak lagi memandang sosok Dalai Lama secara misterius ya, sebagai sosok yang terisolasi di Istana Potala. Jadi Dalai Lama itu tinggalnya di Istana Potala di Tibet ya, di dalam lah, maksudnya itu di Arab gitu kan, yang tidak terjangkau kecuali oleh segelintir orang saja. Bahkan karena aktifnya dia keliling dunia gitu kan, dia dikatakan oleh Ensiklopedia Britannica ya sebagai biksu Buddha paling populer di dunia. Tapi meskipun begitu, dia sendiri mendeskripsikan dirinya sebagai seorang biksu Buddha biasa saja, nggak ada yang istimewa gitu kan. Ya, seperti itulah dia memposisikan dirinya. Jadi ini biografi ini saya ambil kebanyakannya dari situs resminya ya, saya olah. Ya, dia Dalai Lama lahir pada 6 Juli 1935 dari sebuah keluarga petani di dusun kecil terletak di Tasker Amdo, timur laut Tibet. Ya, pada usianya yang menginjak umur 2 tahun, dia dinobatkan sebagai reinkarnasi dari Dalai Lama ke-13 bernama Thubten Gyatso. Nah, ini juga perlu diklarifikasi ya, sebagai informasi dalam tradisi Buddhisme Tibet ya. Jadi diyakini bahwa ketika guru agung agama Buddha itu sosok yang sudah mencapai bodhisattva itu pencerahan, sudah inilah sudah tercerahkan gitu kan. Meninggal tuh dia akan kembali lagi ke bumi dengan alasan rasa welas asihnya pada dunia gitu kan. Jadi dia tidak sebenarnya dia sudah tidak harus reinkarnasi kalau dalam tradisi Buddhis Tibet ya, tapi karena dia ingin menyebarkan ini welas asihnya, jadi dia kembali lagi ke dunia kira-kira gitu. Nah, gelar Dalai Lama sendiri mulai disematkan pada sosok yang diyakini sebagai reinkarnasi ketiga Dalai Lama yang bernama Sot Namsky
Liga Mezzo ya pada tahun 1580. Jadi sebelumnya gelar itu belum dikenal. Sebelumnya itu hanya disebut sebagai, kalau guru-guru agama itu disebut sebagai sprulku, jadi tubuh yang bereinkarnasi. Tapi sejak reinkarnasi yang ketiga itu disebut, dikasih gelar Dalai Lama, maka sejak itu yang sebelumnya pun dikasih nama itu gitu kan. Nah, Dalai Lama itu artinya apa sih? Dalai Lama itu artinya ocean teacher ya, atau ya guru yang sebenarnya itu maksudnya itu guru yang agung ya. Ocean itu kan laut, jadi pengetahuannya luas. Luas aslinya luas gitu kira-kira. Ya, dia memulai tadi kan 2 tahun ya di apa ditemukan gitu oleh jadi ada sistemnya lah, mereka punya sistem untuk mencari gitu. Jadi dia memulai kehidupan pertapaannya atau monastik pada usia 5 tahun dan mendapat pengajaran berbasis sistem Nalanda. Jadi di sana ada sistem pendidikan khusus ya, ke pendetaan gitu, ke biksuan gitu kan. Ya, pendidikannya dibasiskan pada 5 pelajaran utama dan 5 pelajaran minor atau tambahan. Jadi pelajaran utama itu sebenarnya adalah mempelajari filsafat Buddhis, dan ini mencakup 5 hal. Racana Paramita itu kebijaksanaan, Madhyamika itu filosofi jalan tengah, Vinaya itu kanon disiplin kependetaan. Jadi ini khusus ya. Jadi yang pendeta kan ada aturan-aturan khususnya gitu. Yang hidup di biara monastery gitu kan. Di mana di Tibet sana. Kemudian Abhidharma, metafisika dan pramana atau logika dan epistemologi. Jadi filsafat ini kompleks sebenarnya. Dan apalagi sebagai pemimpin tertinggi Tibet kan, jadi harus memahami ini semuanya kan. Sementara pelajaran minornya itu puisi, drama, astrologi, komposisi dan sinonim. Jadi seni dan bahasa. Karena sebagai pemimpin kan dia harus paham ini juga, apa namanya, bagaimana cara untuk berdialog dengan orang ya. Nah, pada umur 23 tahun dia menyelesaikan pendidikan ala Nalanda tersebut dan mendapat gelar Geshe Larampa yang setara dengan gelar doktor tertinggi di universitas dalam filsafat Buddhisme. Jadi mereka itu juga punya jenjang gitu, jenjangnya lama gitu kan. Jadi kalau disetarakan dengan sistem pendidikan modern itu gelarnya sudah doktor gitu, doktor filsafat gitu kan. Jadi memang apa ya namanya, mereka punya sistem pendidikan yang kalau zaman sekarang mungkin disebut indigenous ya, tapi ada tingkat-tingkatannya gitu kan. Dan ini kalau ada examination-nya juga ketika dia bisa mendapat gelar itu, kalau nggak salah itu berapa hari gitu nggak salah, saya lupa. Jadi kalau tanda kutip kalau di universitas kan dia nguji cuman berapa itu, kalau sana tuh mungkin yang nguji itu semuanya dihadirkan itu kan, jadi malu kan kalau apa namanya, kalau gagal gitu kan. Itu kadang-kadang kita bisa melihat dari sini yang sistem indigenous kayak gitu juga punya sistemnya sendiri ya, yang tidak kalah tanda kutip dengan universitas. Nah, satu hal yang menarik ketika dia menempuh pendidikan Nalanda di Istana Potala, jadi ya tadi ya dia menjalani kehidupan pertapaan, jadi ya dia kebanyakan di Istana Potala. Jadi dia tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Dia mendapat informasi tentang perkembangan dunia baik dari majalah dan newsreel ya, jadi semacam film dokumenter pendek. Ini zaman dulu ya, zaman tahun berapa ini. Jadi belum ada kayak sekarang yang mungkin film hitam putih zaman dulu. Selain juga pertemanannya dengan Heinrich Harrer ya, seorang pendaki gunung asal Austria yang tinggal 7 tahun di Tibet. Nah, ini ada filmnya juga tuh di Hollywood, 7 Years in Tibet. Itu kira-kira jadi dia bisa mendapat pengetahuan tentang dunia luar lah. Dan lama itu sebenarnya kalau dalam referensi lain ya, dia itu sangat suka dengan sains ya. Karena dia tuh di Istana Potala itu dia suka pakai teropong gitu kan. Jadi dia bisa mengamati alam itu, jadi dia suka sains. Gitu. Jadi makanya nanti itu juga mempengaruhi kalau ketika dia berkunjung ke dunia luar tuh dia banyak berdiskusi dengan saintis. Nah, pada tahun 1950 ia menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi politik di Tibet secara penuh akibat situasi politik Tibet pasca invasi. Jadi di sini dia memegang jabatan itu 2, pemimpin agama dan pemimpin politik gitu kan. Sebelumnya bukan dia yang memimpin tuh, kayak ada ininya lah, kayak ada perdana menterinya gitu kan, macam ini. Jadi dia
dia nggak ngurusin secara langsung gitu. Apalagi dia masih tanda kutip masih muda, jadi sebenarnya belum pada tahun 1954 dia mengunjungi Beijing dan bertemu dengan Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Zhou Enlai untuk berdialog mengenai masa depan Tibet ya, atau status otonominya di bawah Beijing. Dan pada tahun 1959 atas desakan sejumlah pihak dia memilih mengungsikan diri ke luar Tibet akibat situasi politik yang memburuk. Nah, sejak itu dia tinggal di Dharamsala, India Utara. Nah, ketika berada di pengasingan India, dia tetap memegang jabatan tertinggi dalam bidang politik ini hingga tahun 2011. Ya, jadi dia memegang jabatan sebagai agamawan dan juga pemimpin politik. Itu sebenarnya memang secara tradisional begitu. Nah, tapi pada tahun 2011 dia memilih meninggalkan jabatan politik ini, dan ini sekaligus menandai berakhirnya tradisi lama selama 368 tahun bahwa Dalai Lama sekaligus memegang urusan spiritual dan politik masyarakat Tibet. Dan setelah memilih menanggalkan posisi politisnya, ia berfokus pada posisinya sebagai pemimpin spiritual saja. Ya. Sedangkan urusan politik diserahkan pada kepemimpinan yang dipilih secara demokratik oleh rakyat Tibet di wilayah pengungsian. Jadi dia merasa terlalu nyaman lagi di dunia ngurusin bagian semacam itu, dia orang lain saja. Nah, selama ya ini, jadi tadi bisa dimengerti ya kenapa ketika dia di dunia internasional dia berkunjung, dia kok banyak memperjuangkan soal Tibet ya, karena pada waktu itu dia masih menjadi kepala pemerintahan juga, jadi dia punya tugas untuk menggalang dukungan internasional untuk mendukung otonomi Tibet dengan cara-cara damai. Nah, tapi yang menarik, Dalai Lama itu mirip Gandhi ya, dia juga dipengaruhi Gandhi, jadi dia merasa bahwa Tibet itu bagi dia diberi status otonomi saja lah kira-kira gitu. Dia menolak untuk asimilasi penuh, tapi dia juga tidak menginginkan Tibet dilepas dari Cina. Jadi kira-kira dia jalan tengah lah tadi. Itu kan salah satu filosofi yang dia pelajari juga. Nah, makanya karena perjuangannya menggunakan cara damai tersebut, dia dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1989. Dan dia juga dianugerahi Nobel atas kepeduliannya pada isu lingkungan dan menjadi orang pertama yang menerimanya di dalam referensi ini. Dan Dalai Lama tercatat juga menerima Templeton Prize. Ya. Templeton Prize itu biasanya tentang isu sains dan agama, dan ini kalau secara pendanaan ini konon katanya lebih banyak sebenarnya dari Nobel, cuman kurang terkenal pada tahun 2012. Nah, makanya di samping isu Tibet, nah ini dia sebenarnya kalau itu kan sisi dia sebagai kepala negara. Kalau di sini dia terlibat aktif dalam dialog antar agama ini sebagai agamawan ya, sebagai guru spiritual besar Tibet tadi ya. Termasuk juga membangun dialog antara agama dan sains ya. Sejak Dalai Lama membangun dialog ya dengan akademisi khususnya di bidang psikologi, neobiologi, fisika kuantum, dan kosmologi. Nah, dialog ini membuahkan hasil berupa kolaborasi antara saintis dan pemuka ajaran Buddha dalam mengembangkan satu metode yang dapat dipakai untuk membantu individu mencapai ketenangan batin. Nah, ini ya. Salah satunya itu nanti yang jadi subjek itu yaitu Matthew Richard. Maka dia nanti kalau dia membahas soal kebahagiaan, dia itu banyak juga menghubungkan dengan neuroscience. Ya. Sebenarnya Dalai Lama juga begitu, cuman kayaknya dia paham lah konteks siapa yang dia ingin bicarakan, sehingga saya nggak selalu dia mengungkit soal ini gitu kan, soal sains kan. Nah, jadi dialog ini juga memberi jalan bagi rekonstruksi pendidikan kependetaan di pengasingan Tibet ya, karena kan fungsi dari Tibet ke India ya. Jadi di sana di pendidikan itu di biksuan itu kan juga diintegrasikan dengan materi pendidikan modern gitu. Nah, Tibet dialog gitu. Jadi ini pembaharuan juga. Dan Dalai Lama dikenal sebagai sosok yang aktif menulis. Tercatat dia telah menulis baik secara mandiri maksudnya atau menjadi bagian dari tim menulis banyak 110 buku. Sebenarnya tulisan asalnya itu sebenarnya cuma 2 saja. Jadi Introduction to Buddhism atau pengantar pada ajaran Buddha dan autobiografinya. Tapi karena dia banyak ini kan berkeliling ke berbagai negara membahas berbagai topik, itu kemudian karya-karyanya meningkat ya. Dan kebanyakan dari karya itu sebenarnya adalah ini kayak transkrip dari kuliah umumnya, wawancara itu dibukukan.
Ya, dan dia juga kalau menulis itu kira-kira dapat dibedakan menjadi dua. Kalau misalkan kita membagi tulisannya itu ada yang model tradisional yaitu komentar untuk teks-teks keagamaan Buddhis. Jadi misalkan ini semacam tafsir lah kira-kira gitu. Jadi misalkan ada ayat apa gitu, kemudian ini penjelasannya kira-kira gitu. Tapi ada jenis yang lain yang itu yang isunya tematik tadi. Misalkan isu tentang kebahagiaan, nah ini salah satunya kan yang kita bahas di sini. Tentang sains, tentang apa gitu kan, di situ. Ini yang tematik ya. Kalau model tradisional kan nggak tematik. Jadi teksnya apa baru. Nah, juga bisa dikatakan bahwa penyebaran ini, ajaran Buddha ini juga bagian dari tugasnya sebagai pemimpin spiritual. Nah, ini kan contoh buku-bukunya, karya-karyanya yang tentang kaitannya dengan kebahagiaan ya. Jadi tentang ini istilah penting ya, destructive emotion nanti jadi poin penting dalam pembahasan kebahagiaan di dalam pemikirannya Dalai Lama. Terus ada Art of Happiness, jadi bagaimana seni untuk bahagia. Juga ada Book of Joy ya, itu juga sama kebahagiaan lah. Jadi itu diskusinya dengan lama dengan Desmond Tutu. Nah ini contohnya loh, ketika dia dialog kemudian dibukukan, jadi bukunya jadi banyak 110 lah kira-kira. Ini juga buku-buku jenis kali, kalau tadi kan kebahagiaan, kalau ini terkait dengan tema yang lebih umum ya, sains dan agama, termasuk juga nanti kebahagiaan dan neuroscience itu di sini. Jadi dia banyak diskusi. Ini juga lagi-lagi hasil dialog ya. Jadi buku-bukunya itu banyak hasil dari wawancara dari yang isi di mana gitu. Termasuk juga selain isu agama dan sains gitu. Dalai Lama itu juga sosok yang sangat concern terhadap etik ya. Jadi misalkan ekologi itu menjadi salah satu bahan kajian dia, termasuk juga tentang etik ya, dia bahas tentang etika. Nah, kita masuk ke idenya ya. Jadi tawaran Buddhisme ini sebagaimana dirumuskan oleh Dalai Lama. Jadi ada 3 hal besar, nanti kita akan kaji satu persatu. Jadi 3 ide besar ya. Yang pertama adalah kebahagiaan sebagai universal need. Jadi ini kebutuhan yang spiritual kan. Kebutuhan yang universal ya. Jadi sesuatu yang ini kalau kita mengenal ada istilah basic need, nah itu kira-kira ya ini. Basic need-nya dari manusia di seluruh dunia itu happiness ya. Dan bahkan dia mengatakan, nanti kita akan lihat bahwa itu sebenarnya happiness itu tidak hanya untuk manusia yang non human being gitu. Kalau bahasa misalnya mungkin semua makhluk lah kira-kira gitu kan. Itu juga mendamba kebahagiaan. Nah, kemudian tadi seperti sebagaimana kita jelaskan di pengantar bahwa bagaimana kemudian untuk mencapai kebahagiaan kalau itu adalah universal need, kebutuhan universal. Di sini Dalai Lama akan menjelaskan tentang tawaran dari Buddhisme, dan kira-kira gimana cara mencapai kebahagiaan. Termasuk juga nanti definisi kebahagiaan itu apa. Nah, yang menarik ini juga terkait dengan mind training ya. Jadi kita melihat memang ada ini juga, ada koneksi dalam hal ini dengan misalkan tradisi stoicisme yang juga menekankan pada mind training. Plato itu juga sama. Kita bisa melihat bahwa ternyata di berbagai tradisi filsafat atau peradaban yang berbeda-beda itu juga dikembangkan. Ya, saya yakin mungkin antara tradisi India di India kan, Buddhisme kan di India, terus kemudian antara Plato mungkin ya nggak pernah berjumpa juga kan, atau dengan Stoicisme nggak pernah berjumpa juga, tapi ternyata mereka juga ya karena itu adalah happiness, itu adalah universal dan perennial juga, jadi mungkin mereka juga mengembangkan cara-cara yang mirip juga gitu. Tapi nanti kita akan melihat dalam konteks ini yang khas ya. Tapi di sini juga tidak akan berupaya untuk mengkomparasikan dengan stoicisme, hanya memberikan ada paralelitas ya. Soal pikiran itu penting dalam konteks bagaimana merengkuh kebahagiaan. Nanti dan terakhir nanti terkait dengan pembicaraan tentang modern world. Jadi manusia modern, dunia modern, dan yang menurut Dalai Lama itu adalah adanya hilangnya inner happiness. Apa itu inner happiness nanti kita juga akan bahas.
Jadi kita mulai dari yang pertama. Jadi kira-kira gini, Dalai Lama itu berkisah bahwa seringkali ia menanyakan apa yang diharapkan atau dicita-citakan oleh seorang anak ketika dirinya beranjak dewasa kelak. Kamu apa nak itu kan? Menurut Dalai Lama, jawaban yang diberikan itu beraneka ragam, mulai dari pilot, dokter, perawat, guru, macam-macam. Namun, hanya sedikit yang menyatakan bahwa mereka mendambakan kebahagiaan. Kamu apa? Saya mau bahagia, jarang yang jawab kayak gitu. Tapi menurut Dalai Lama, bukan maknanya kebanyakan anak tersebut tidak menginginkan kebahagiaan, namun karena itu merupakan perkara yang sangat jelas, sehingga sangat sedikit yang menyebutkannya. Misalkan gini, kamu apa nak? Saya mau bernafas loh. Ya semua orang itu bernafas, nggak perlu menyebutkan juga. Kan seperti itu maksudnya. Kecuali mungkin orang yang lagi sesak nafas karena COVID gitu kan. Nah itu saya pengen bernafas dengan lega. Nah itu kebanyakan itu sudah sangat jelas ya. Jadi ya mungkin saya sedikit itu Dalai Lama interpretasinya seperti itu. Nah, Dalai Lama juga percaya bahwa apa yang diutarakan oleh anak-anak tersebut hakikatnya adalah sebuah ekspresi dari keinginan akan kebahagiaan itu sendiri. Kenapa sih jadi pilot? Kenapa ingin jadi dokter? Kenapa ingin jadi perawat? Kenapa ingin jadi guru? Ya karena pengen bahagia itu juga. Karena ada anak-anak misalkan kamu pengen jadi ini ya nggak mau, nah itu kan nggak bahagia. Jadi itu pun sebenarnya jawaban yang beraneka ragam itu kalau diturut-turut menurut Dalai Lama itu sebenarnya ingin bahagia juga. Dan lebih jauh Dalai Lama berkesimpulan bahwa jauh di lubuk hati setiap makhluk, bukan hanya manusia, itu memiliki kehendak mencapai kebahagiaan. Sehingga segala tindakan yang kita lakukan dalam berbagai ekspresinya adalah cara kita untuk menggapai kebahagiaan tersebut, kira-kira gitu. Nah, ya bertolak dari pemikiran tersebut, Dalai Lama mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai jalan apakah yang sekiranya dapat membawa kita ke dalam kebahagiaan yang sejati. Kalau semua makhluk pengen bahagia, ya ini tadi premis awal yang kita pakai. Nanti kita mungkin ada penekanan yang agak berbeda dalam tradisi-tradisi yang lain, tapi tidak kita bahas di hari ini. Nah, tadi ada tawaran stoicisme, mungkin ada tawaran Plato, tawaran yang lainnya. Kalau menurut Dalai Lama, Buddhisme itu tradisi Buddhis memberikan tawaran khas dalam membantu seorang mencapai kebahagiaan, yaitu dengan melatih mentalnya atau mind training. Ya. Nah, Dalai Lama menukil penjelasan dari Drom Tonpa, jadi ini salah satu guru besar agama Buddha di Tibet, kira-kira gitulah gampangannya gitu. Di mana menurut Drom Tonpa, jadi siapapun yang mempelajari kitab Tripitaka itu kitab sucinya agama Buddha gitu ya. Jadi kalau di Kristen ada Bible gitu kan, kalau di Islam ada Quran gitu kan, kalau Hindu ada Weda gitu kan, kalau Buddha itu Tripitaka. Jadi Tripitaka tuh menurut Dalai Lama ya, ini ada sebenarnya itu mencakup 3 hal. Jadi diskurs itu tentang wacana, disiplin itu tentang disiplin. Dan kemudian higher knowledge atau pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, jadi menurut Dalai Lama, jadi dia menukil Drom Tonpa bahwa siapapun yang mempelajari kitab Tripitaka itu maka dirinya akan memperoleh apa yang dia inginkan. Nah, kalau begitu, Dalai Lama kemudian kalau begitu berarti di situ juga ada pembahasan tentang bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan dong. Nah, kira-kira nalarnya itu begitu. Nah, menurut Dalai Lama dari studinya itu, jadi dalam upaya mencapai kebahagiaan, Tripitaka memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana mendisiplinkan dan mentransformasikan pikiran sedemikian rupa. Jadi menurut Dalai Lama, jadi dalam Tripitaka itu ya isinya dalam konteks kebahagiaan ya panduan yang komprehensif tentang bagaimana mendisiplinkan dan mentransformasikan pikiran sedemikian rupa. Kok tentang pikiran ya? Karena tadi definisi kebahagiaannya tidak bisa dilepaskan dari tentang pikiran itu sendiri. Jadi bagaimana bahagia berarti ya merubah pikiran itu sendiri kan begitu. Jadi itu isinya panduan. Jadi menurut Dalai Lama, kitab Tripitaka berisikan berbagai instruksi yang berguna untuk mempasifkan pikiran dari disturbing of emotion. Ini istilah kunci ya. Tadi ada bahkan dia menulis buku sendiri tentang disturbing emotion ya. Atau pikiran-pikiran yang mengganggu lah kira-kira. Ini penting. Dan secara perlahan mampu mencapai satu tingkat kesadaran di mana pikiran telah termurnikan dari berbagai gangguan disturbing emotion itu ya. Jadi poin pentingnya adalah dari disturbing emotion itu bisa dipasifkan dan kemudian setelah itu terus menerus itu di training sehingga
pikiran benar-benar murni, ya kan? Murni itu berarti ya sudah bebas, tidak lagi terganggu oleh disturbing emotion. Jadi nanti kemudian kita akan lihat apa sih disturbing emotion, kenapa itu penting, gitu. Kenapa itu menghalangi kebahagiaan itu dalam buddhisme. Gitu. Nah, dengan kata lain menurut Dalai ya, jadi Tripitaka berbicara baik tentang temporary happiness dan lasting happiness. Ya, jadi kan kalau belum termurnikan secara penuh kan, berarti masih ada, ya kan? Ya, itu berarti masih temporer gitu kan. Ya, tapi temporer ya ya penting juga. Kalau ibaratnya kita mendapatkan penyakit gitu, paling enggak kita sembuh dulu untuk sementara itu sudah lebih baik daripada nggak ada sama sekali kan. Jadi bicara dua hal secara garis besar tentang happiness itu. Jadi sifatnya temporer dan lasting. Jadi sudahlah itu yang paripurna kira-kira gitu. Ini gambar aja, jadi Tripitaka itu tadi kan isinya tiga bagian dan lain-lain. Dan ini gambarannya ya, gambaran kitabnya. Kitabnya itu besar, banyak, volumenya banyak. Jadi tadi seperti Dalai Lama bilang, jadi yaitu itu isinya training. Kalau dalam konteks sebagian itu berisi berbagai training gitu untuk bagaimana melatih mental itu. Jadi buku-buku yang tebal ini untuk melatih mental gitu. Nah, Dalai Lama memberikan poin penting bahwa setiap orang bergantung pada kemampuannya berusaha untuk menggapai kebahagiaan dan menolak penderitaan secara maksimal. Jadi sebenarnya menurut dia ya, jadi setiap orang itu sebenarnya ya berusaha semaksimal mungkin tergantung kekuatannya untuk menggapai kebahagiaan dan menolak penderitaan. Nggak ada orang yang malah sebaliknya. Jadi dia malah pengen penderitaan dan menolak kebahagiaan. Tapi semua orang itu tergantung pada kemampuannya. Nah, makanya dalam konteks merespon situasi yang berbeda-beda itulah Tripitaka tidak hanya menyediakan instruksi yang sifatnya tunggal, tapi jamak dan berjenjang. Alasannya karena manusia memiliki kapasitas mental yang berbeda secara individual, sehingga penanganan yang dibutuhkan tentu tidak sama. Ini mungkin bisa ada korelasinya misalkan kalau kita melihat dalam penjelasan psikologi misalkan, atau dokter ya, medis ya. Nggak mungkin semua orang kasih flu gitu, mungkin kamu flu-nya adalah flu yang flu corona itu ya beda dengan flu biasa kan. Nggak semuanya sama, atau flu-nya ini tambahin batuk ya obatnya beda juga. Nah seperti itu kira-kira untuk mentransformasi pikiran atau mentraining pikiran itu ya, menurut Dalai Lama Tripitaka itu sedari awal itu paham bahwa manusia itu ya beda-beda. Ada yang nggak bisa yang gitu, jadi banyak jalannya harus banyak gitu. Jadi makanya itu mungkin kalau bilang kok bukunya tebel ya karena isinya banyak gitu. Ya, seperti itu. Nah, dengan instruksi yang kaya, sekiranya berbagai individu dari latar belakang yang berbeda tadi ya, bisa mengambil manfaat dari kitab tersebut untuk mengatasi problem yang mereka hadapi masing-masing secara lebih spesifik ya kan. Jadi di sini individualitas menurut Dalai Lama diakui, jadi membutuhkan treatment yang berbeda. Nah, tapi di sini Dalai Lama juga memberikan penekanan. Sebagaimana juga manusia yang punya kapasitas mental yang berbeda-beda, sehingga dia treatmentnya berbeda-beda. Dalai Lama juga mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya kapasitas mentalnya itu juga berbeda dengan makhluk lainnya. Ya, dengan kata lain, secara potensial kita memiliki peluang, kita itu manusia maksudnya, memiliki peluang yang lebih besar untuk menggapai kebahagiaan. Jadi manusia itu secara mental tanda kutip lebih superior gitu kan, dibandingkan dengan makhluk lainnya menurut Dalai Lama. Kelebihannya terletak pada kapasitas mental manusia. Manusia dapat memiliki pandangan jauh ke depan, sementara makhluk lain tidak memilikinya. Dengan inteligensianya, manusia juga dapat melihat fenomena secara lebih luas dan dengan tajam, sehingga memungkinkan kita untuk bertindak secara lebih bijak. Ya kan? Jadi kita bisa melihat fenomena secara lebih luas, menganalisis gitu kan, puzzle-puzzlenya apa, gitu. Lebih tajam lagi kan. Ini kenapa ya? Ini kok banjir terus ini kenapa? Misalkan kenapa kok kemarau terus loh, kok asapnya enggak itu bisa, manusia itu bisa menginvestigasi lebih dibandingkan dengan makhluk yang lain kapasitas mentalnya. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, ini gambaran juga sebenarnya walaupun Dalai Lama perlu dikatakan di sini juga sebenarnya dia juga banyak mengambil contoh-contoh itu sebenarnya sangat sehari-hari karena dia juga berdialog dengan saintis ya.
Tapi kalau dilihat, kalau ini kan di dalam Tibetan ini gambar ini terkenal ya. Jadi kira-kira gini, ini manusia, ini animal itu memang dibedakan. Jadi animal termasuk tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Jadi memang manusia itu punya potensi yang lebih untuk apa tuh namanya, untuk mencapai pencerahan sebenarnya. Karena kapasitasnya yang lebih daripada hewan. Ini lainnya yang lain-lainnya. Ya, dalam ada neraka surga, ada tempat para titan, para monster gitu kan, atau ini lain, tapi ini kita membahas ini. Jadi ini dibedakan memang. Jadi dia mendapatkan support dari sains gitu, maksudnya bahwa dalam neuroscience kan juga dikajikan soal perbedaan antara kapasitas mental manusia dengan makhluk lainnya, tapi cuma dalam tradisi Buddha memang dibedakan kira-kira gitu. Nah, khususnya Tibetan ya. Nah, hewan menurut Dalai Lama juga berusaha untuk menggapai kebahagiaan. Namun dikarenakan keterbatasan kapasitas mentalnya, maka kebahagiaan yang mereka usahakan adalah khususnya menjamin ketersediaan makanan dan minuman mereka sehari-hari saja. Nah, iya, Dalai Lama mengakui ada jenis-jenis hewan yang dapat melihat jauh ke depan dibandingkan sekedar memikirkan ketersediaan makan dan minuman dalam jangka waktu yang pendek. Namun bagi Dalai Lama, tetap saja kapasitas mental hewan untuk berpikir tidak secanggih manusia. Dia lagi merujuk pada sains itu. Nah, manusia juga memiliki kapasitas mental yang unik, dalam arti dia mampu mengakumulasi pengalaman, belajar darinya, dan membuat rencana masa depan setelah berefleksi dari pengalaman yang telah dilaluinya tersebut. Dengan kata lain, bagi Dalai Lama, manusia memiliki potensi untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Misalkan kemarin kita mau pergi kemana, ternyata di sana kok macet. Nah, kemudian kita mau pergi lagi ke tempat itu, kita berpikir lagi, merefleksikan dari yang lama, oh itu macet, berarti kalau kita carinya aja lah, mungkin hari-hari yang tidak libur lah, sehingga misalkan kewajiban. Jadi manusia itu bisa mengakumulasi pengalaman, belajar buat semacam itu. Dan bagi Dalai Lama itu kapasitas mental itu ya hanya manusia sebenarnya. Nah, ditunjang dengan kapasitas mental yang tanda kutip superior, manusia memiliki kapasitas untuk bertindak lebih besar, karena tadi ya, dia bisa merencanakan, dia bisa merefleksikan dan lain, sehingga sebenarnya tindakannya jauh lebih besar dong daripada makhluk lainnya. Kalau itu kan biasa aja, itu terus itu kayak statis gitu, manusia itu bisa sangat dinamis ya. Nah, tapi kapasitas manusia untuk bertindak ini bisa berdimensi positif ataupun negatif ya. Jadi manusia dapat mengambil tindakan yang positif, misalnya dalam mengembangkan welas asih pada sama makhluk, ini bisa ya kan. Tapi kapasitas yang sebaliknya juga bisa, kapasitas untuk melakukan tindakan negatif untuk menghancurkan seisi bumi ya bisa juga. Ya, karena kapasitas mentalnya lebih besar, gimana cara merusak? Wah bisa, ya kan? Pakai bom atom, wah bisa kan? Mau pakai apa lagi? Senjata kimia, senjata apa? Itu nggak bisa, gitu. Nah, untuk berbuat baik juga bisa. Jadi kapasitasnya untuk merusak dan berbuat baik itu sama-sama besarnya sebenarnya. Ya, jadi di sini tapi dalam menekankan ya, manusia itu memiliki kemampuan untuk melatih pikirannya secara positif. Ya. Tadi kan bisa dua-duanya ya. Dengan mengembangkan sikap mental altruistik dan membangun pola hidup yang bermanfaat bagi sesama. Nah, Dalai Lama menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi dan kapasitas yang paling tinggi, itu sebenarnya juga memiliki karena dia dibandingkan dengan makhluk lainnya itu punya potensi yang paling tinggi ya, dia juga sebenarnya punya potensi dan kapasitas yang paling tinggi pula untuk bertindak positif, ya kan? Ketika dia berbuat sesuatu yang positif, dampaknya itu yang lain juga, nah itu kan kentara, gitu kan. Kalau jelek ya, wah seluruh dunia bisa hancur juga. Nah, kan gitu. Bagi Dalai Lama, hanya manusialah makhluk yang mampu menumbuhkan kepedulian yang nyata terhadap kesejahteraan makhluk hidup selain dirinya dan bertindak berdasarkan prinsip moral tersebut. Jadi menurut Dalai Lama ya manusia itu punya jangkauan welas asih yang paling jauh gitu ya, sebenarnya potensi ya. Dalai Lama juga mengajak kita berefleksi bahwa karena kita memiliki kapasitas untuk melakukan hal positif tersebut, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Kalau ada orang yang suka nonton film Spider-Man kan, dia mesti akan tahulah dialog antara
Peter Parker dan Uncle Ben ya, kamu punya kapasitas jadi pahlawan ya, kamu punya tugas juga yang lebih besar, kayak kira-kira gitulah. Manusia tuh kapasitasnya besar, maka ya harusnya nggak boleh disia-siakan. Itu kan potensimu kok malah kamu. Jadi dia juga mengatakan ini sisi etis ya. Manusia bukan terlahir untuk merusak dunia ini dan mengganggu kebahagiaan dan kedamaian makhluk lainnya. Tapi manusia terlahir untuk mengejar kebahagiaan. Nah, kalau mengejar kebahagiaan sebagai makhluk yang tadi punya potensi mental yang sangat tinggi, tadi dia tahu ya bahwa kebahagiaan ini diimpikan semua makhluk, termasuk manusia lain, termasuk makhluk non manusia kayak batu, tumbuhan dan lainnya, sehingga dia mestinya menjadi sosok yang paling mampu ya memberi manfaat bagi sesama sebanyak mungkin, atau setidaknya ya kalau nggak bisa berbuat baik ya nggak usah berbuat jelek lah gitu kan, harus setidaknya menahan diri dari melakukan perbuatan yang merugikan kira-kira semacam itu. Jadi manusia itu bisa macam-macam potensinya, jadi dia bisa berbuat baik, ini contohkan pada saya. Atau manusia juga bisa berbuat jelek ya, potensinya ya ngebulkan asap, buang merusak itu, termasuk merusak asamnya sendiri dengan polusi dan lain-lain contoh. Jadi mau yang manapun manusia itu bisa. Nah, Dalai Lama memberikan satu penekanan penting bahwa kebahagiaan dan penderitaan secara umum itu terkait dengan pikiran kita dan bukan pertama-tama terkait dengan pengalaman fisik kita. Ini terkait dengan hubungan kebahagiaan dan pikiran tadi. Ambil contoh, ada dua orang yang menderita penyakit yang sama. Namun karena individu yang satu memiliki sikap mental positif, maka dia dapat meringankan penderitaan tersebut. Misal dengan menerima itu maksudnya adalah ya misalkan kita kena COVID itu ya sudah, ya memang kita harus hadapi gitu, menerima penderitaan tersebut. Sedangkan individu yang kedua karena mengadopsi sikap mental negatif justru memperparah penderitaannya. Waduh, saya harus di lockdown ya, saya harus diisolasi mandiri malah tambah stres. Nah, jadi ketika kita misalkan sama-sama menderita gitu, tapi dengan sikap mental positif bisa direduksi. Jadi ini sedang menunjukkan bahwa sebenarnya pikiran itu menjadi penting ya, bukan semata-mata pada pengalaman fisik saja. Nah, dengan kata lain, pikiran kita atau sikap mental kita itu memainkan peran penting dalam kita mempersepsi, ya, dalam kita mengalami ya, segala hal gitu kan. Nah, tapi Dalai Lama juga mengakui bahwa bukan maknanya pengalaman fisik itu menjadi tidak penting ya. Bahkan Dalai Lama menyatakan bahwa secara natural manusia pertama-tama memang dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan dasarnya yang bersifat fisikal ya kan. Kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian ya seperti juga makhluk lain, hewan juga gitu kan. Itu kan fisikal semua. Ya kan? Kita butuh makan, nggak makan ya mati kan, nggak minum gitu kan. Tempat tinggal ini kalau dalam itu tuh apa namanya? Kebutuhan apa namanya primer ya, semacam itu. Jadi itu memang itu tidak ditolak, memang itu juga yang penting. Nah, Dalai Lama juga menggarisbawahi bahwa seiring dengan bertambahnya populasi, maka adalah suatu kewajaran pula jika kebutuhan untuk merancang satu perencanaan, satu sistem ya yang sustainable ya juga diperlukan dalam konteks sosial kan. Termasuk di dalamnya pengembangan teknologi dan kemajuan yang sifatnya material itu juga perlu. Jadi individu butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian. Nah, kalau individunya banyak, loh, berarti kan harus ada perencanaan. Teknologi harus dipakai juga supaya misalkan makanannya cukup, ya kan, tempat tinggalnya cukup, nah, kan semacam ini. Nah, maka kemudian Dalai Lama juga memaklumi jika banyak dalam konteks negara berkembang khususnya itu masyarakat di dalamnya cenderung tidak menaruh perhatian pada pengembangan sikap mental positif karena dia masih terlalu tersibukkan dengan kebutuhan dasarnya. Makan aja belum, kadang orang nggak berpikir apa namanya, pemikiran mental gimana sih gitu kan. Tapi menurut Dalai Lama yang paradoks adalah di dalam konteks Tibet ya, negaranya sendiri, itu masyarakatnya justru menjadikan mind training sebagai fokus penting kehidupan mereka, meskipun pada saat yang sama mereka masih bergulat dengan kebutuhan material dasarnya, ya kan. Jadi sebenarnya kita bisa menafsir penjelasan Dalai Lama tersebut sebagai renungan bahwa sebenarnya dalam keadaan apapun, mau masyarakatnya sudah berkecukupan secara material atau belum, itu kan sebenarnya ya orang bisa saja melatih pikirannya. Ya, Tibet bisa gitu kan, ya, maksudnya pengalamannya dia dengan menumbuhkan sikap mental positifnya. Nah, kita bisa melihat ini hasil fotografi dari Matthew Richard ya. Dia juga fotografer, dia senang foto-foto itu kan. Jadi kita bisa melihat ya bahwa pengembangan mind training juga kita bisa melihat ya dari raut wajahnya. Itu nanti Dalai Lama juga akan mengatakan ya, salah satu fisik itu kita bisa melihat kok
hasil-hasil dari semacam ini secara fisikal, kita bisa melihat bahwa mereka bisa tegar menghadapi kehidupan kira-kira semacam itu. Jadi itu juga justru pentingnya, misalkan sudah tidak punya materi gitu, kemudian pikirannya nggak jernih gitu kan, tambah susah 2 kali tadi, misalkan udah sakit, waduh kita nggak bisa melatih pikiran, tambah jatuh tertimpa tangga lah. Nah di sini kita masuk ke bahasan yang ini juga penting juga. Jadi tadi kan negara berkembang, nah kemudian gimana dengan negara maju, misalkan negara barat kira-kira gitu. Ketika penduduk negara barat telah berhasil mencapai kemajuan material yang pesat, mereka mulai ini menurut Dalai Lama ya, mereka mulai bertanya-tanya di mana mereka akan menemukan kebahagiaan abadi. Dalai Lama menyatakan bahwa mereka mulai berpikir bahwa kesejahteraan material semata tidak dengan sendirinya menjadi jaminan akan kebahagiaan yang hakiki, ya kan? Mobil banyak, gedung tinggi, apalagi teknologi maju. Tapi mereka mulai mempertanyakan, ya kan? Meskipun kemajuan material dapat disaksikan secara kasat mata, namun dalam masyarakat semacam itu tetap tumbuh sikap keserakahan, kecemburuan, dan persaingan yang akut. Jika sifat-sifat semacam ini tetap bertahan, bahkan semakin akut, maka penderitaan tetap akan bertahan dan kebahagiaan hakiki tidak akan tercapai. Ya mungkin punya mobil baru tapi nggak aman gitu, misalkan tiba-tiba dicuri gitu ya, mikir juga apa ini gitu. Nah, Dalai Lama lebih jauh menyatakan bahwa jika yang dipentingkan adalah kemajuan dari sisi material semata, maka memang sifat-sifat positif semacam cinta kasih itu memang tidak akan jadi bagian integral. Ya, karena menurut Dalai Lama ini istilah yang menarik ya, mesin itu tidak butuh cinta. Butuh bikin handphone pakai cinta, nggak perlu. Butuh bangun rumah pakai cinta, nggak perlu. Mesin-mesin itu bisa sangat maju, tapi juga sangat dingin. Ya kan? Jadi kemajuan fisik dengan berbasis teknologi dan sains itu ya bisa sangat maju, tapi memang nggak ada yang innernya itu, yang sifat-sifat semacam ini ya nggak ada. Memang itu juga bukan bagian integral kata Dalai Lama kan. Ya, mesin nggak butuh cinta kan. Maka adalah satu konsekuensi tak terelakkan jika orientasi kebahagiaan hanya diarahkan kepada kemajuan material semata, sifat welas asih dan cinta kasih memang secara natural akan terpinggirkan. Kalau kita fokusnya hanya pada satu hal, yang lain hilang, memang terhapus ya, makin terdegradasi kira-kira gitu. Dan Dalai Lama melihat bahwa apa yang terjadi di era kontemporer saat ini yang ditandai dengan perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat, ya kan. Sekarang udah zaman apa? 4.0 kan, industri 4.0, 5.0 atau berapa lah itu kan. Pakai drone, nah, ya. Itu memang menjadikan banyak orang di belahan dunia untuk berpikir bahwa kemajuan material lebih penting dibanding dengan mengembangkan kualitas batin manusia. Karena tadi tidak tidak dianggap, tidak dipikirkan, ya kan otomatis makin lama makin merosot kan. Yang penting kan yang ini aja. Nah, ketika manusia modern kehilangan kualitas batinnya, maka tidak ada tempat bagi tumbuhnya kehangatan dan kasih sayang di antara manusia dan juga pada makhluk-makhluk lainnya. Akibatnya muncul ketidakharmonisan dalam kehidupan yang sangat kecil, kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan sosial secara lebih luas. Dan ketika orang mulai menyadari bahwa kualitas material saja tidak cukup untuk memberi kebahagiaan yang hakiki, manusia modern maksudnya, maka mereka mulai menyadari bahwa intelijensia manusia yang dioptimalkan semata untuk menggapai kemakmuran material adalah suatu kesalahan. Jadi manusia itu sebenarnya punya potensi juga, yang dalam hal intelijensia atau pikirannya dipakai untuk menumbuhkan atau memperkembangkan yang material itu bukan sesuatu yang salah, tapi ketika itu saja yang dijadikan fokus ya, sementara yang bagian yang mentalnya, bagian yang inner mind-nya itu enggak, ya jadinya seperti timpang begitu, maksudnya kira-kira gitu. Nah itu barulah kemudian sadar, oh iya kita nggak hanya menggunakan otak itu sebenarnya nggak hanya untuk mikir tentang teknologi kan, kita bisa untuk yang lain kan, mentraining otak kita misalkan gitu kan. Nah itu kira-kira itu yang mulai disadari kira-kira gitu. Dan itulah mungkin juga yang menjadi jawaban ya kenapa kok sekarang bahkan di masyarakat kita sendiri kok banyak laris buku-buku tentang mind training, ya mungkin mulai sadar kira-kira gitu. Ya salah juga ya gitu kan. Nah, Dalai Lama mengajak kita berefleksi dengan menukil pernyataan salah satu guru agama Buddha terkemuka, Gungtang Tenpai Dronmei, itu guru Buddha lain gitu kan di Tibet juga.
di mana dia menyatakan bahwa kehidupan ini sangatlah berharga dan kehendak manusia untuk merengkuh kebahagiaan yang ditopang dengan kapasitas mental dan indrawinya yang unik, mestinya mengarahkannya untuk mendayagunakan segala usahanya demi kebaikan bagi semua makhluk. Sebenarnya ini restatement ya, jadi seperti tadi. Manusia itu kan di dalam hidupnya itu kan sebenarnya sudah dikasih bukan dikasih ya, sudah melekat padanya potensi-potensi untuk menjadi bahagia ya kan. Tapi kok nggak ke situ ya? Ini gimana nih? Aneh gitu kan. Harusnya kan bisa ke situ. Tapi nggak didaya gunakan ya, potensinya nggak diaktualisasikan, ini yang problem. Nah, meskipun kita semua dianugerahi kehidupan begitu berharga, namun hanya sedikit yang menikmatinya tanpa menyadari nilai sederhana, nilai sebenarnya dari kehidupan. Tadi itu kayak ini aja, kayak sambil lalu aja, kayak ini biasa aja. Padahal sebenarnya kan kita punya potensi, kita punya kapasitas untuk mengaktualisasikan lebih daripada makhluk yang lain. Kita juga punya waktu, kok nggak dipakai ya? Ini aneh. Nah, kemudian dalam lama ya, mengajak kita berefleksi, kira-kira mencontohkan orang yang menjalankan bisnis kecil saja sebenarnya tahu, ini lagi-lagi kasusnya tiba-tiba cuma gitu ya, bahwa ada waktu dan tempat yang cocok untuk berbisnis, tahu ada potensi kan. Nah, mereka tahu jika mereka menjual barang mereka di luar musim misalkan ya kan, orang jualan jas hujan di waktu panas ya nggak laku ya. Tapi kalau jual jas hujan di waktu hujan laku gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya ada potensi, ketika hujan ya dia bisa jualan jas hujan misalkan, tapi nggak dimanfaatkan lah. Kalau pedagang aja tahu cara manfaatkan gitu. Kira-kira ini analogi. Demikian pula seorang petani ngerti musim panen, musim tanam ya kan, musim nggak tanam tuh ya kalau ketika saatnya tiba dia bisa potensinya dia daya gunakan. Nah, tapi anehnya ketika manusia sebagai manusia maksudnya itu memiliki kapasitas yang potensi yang sebenarnya bisa didaya gunakan, kok enggak ya gitu. Untuk sebenarnya untuk mengembangkan kebahagiaan lewat training batin tadi ya, training of mind ya, mind training itu. Tapi gagal untuk sadar dan melakukannya. Ya. Ini lebih basic maksudnya dari lama daripada orang bisnis tahu waktunya kapan untuk potensi itu bisa dikembangkan, orang petani juga ya. Bisa dengan kata lain dari lama secara khusus mengajak manusia modern untuk kembali berefleksi dan memikir ulang soal definisi kebahagiaan yang hakiki. Jadi kebahagiaan tidak hanya berpusat pada peningkatan kualitas material semata, tapi juga batin. Nah, kita lanjut. Nah, jadi bagaimana dengan soal training, mind training itu sendiri seperti apa? Tadi kan kalau kita diajak berefleksi bahwa ya material progres itu penting ya, tapi kalau tanpa itu ya dingin, nggak ada cinta ya akhirnya ya kebahagiaan sejati ya nggak didapat. Sementara mungkin masyarakat Tibet yang mungkin masih belum secara material sukses berlimpah sebagaimana masyarakat Barat ya bisa bahagia gitu kan. Nah, jadi kira-kira dia memperkenalkan bahwa mind training itu adalah sesuatu yang urgen. Nah, kemudian caranya gimana? Nah, jadi kira-kira begini, dia ingin kembali menegaskan kira-kira kalau dalam masalah yang sifatnya eksternal di luar diri kita, misalkan kita butuh butuh sesuatu, misalkan kita butuh komputer gitu kan, misalkan kita bisa tolong belikan komputer ya. Tapi kalau tolong terkait dengan transformasi pikiran, training pikiran kan nggak bisa. Masa tolong saya di training pikirannya nggak bisa. Sebenarnya kalau bagi Dalai Lama orang itu sendiri yang bisa gitu loh, ya kan? Orang ya, nanti dia akan menjelaskan, memang bisa di force gitu, pakai force, tapi juga nggak akan efektif ya. Yang bisa ya dirinya sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia itu ya diri sendiri kalau dalam perspektif ini, bukan orang lain gitu. Orang lain bisa membantu, tapi maksudnya yang bisa benar-benar membuat kita bahagia ya kita sendiri gitu. Pikiran kan di dalam diri kita, mau diapakan gitu. Nah, transformasi mental sendiri menekankan pada upaya reduksi atas pikiran negatif atau disturbing emotion. Nah, ini. Jadi kuncinya itu, yang pertama-tama itu adalah sebenarnya bagaimana kita mereduksi atas pikiran negatif atau disturbing emotion, dan pada saat yang sama berusaha meningkatkan untuk menyemai sikap mental positif. Jadi mengenali sikap mental yang negatif ini menjadi kunci dulu.
Karena kalau itu kita tidak bisa membedakan, nah itu menjadi problem. Karena nggak akan bisa diatasi. Kita nggak tahu sakit apa, gimana caranya untuk ini sakit atau bukan, nah kita nggak tahu kan obatnya apa gitu, harus tahu dulu. Itu yang negatif. Nah, karena tadi kita sendiri yang bisa membuat kita itu bahagia, happy, ya berarti kita sendiri yang harus tahu apa itu disturbing emotion, yang kira-kira gitu. Itu semacam itu kira-kira. Nah, jadi untuk menggapai kesuksesan transformasi itu harus memahami mana yang positif, mana yang negatif dari pikiran kita, ya kan? Lebih jauh kita juga harus memahami mengapa misalkan itu sebagai sesuatu yang negatif. Mengapa kemarahan, kecemburuan, persaingan, kemelekatan itu negatif, ya kan? Termasuk bagaimana pula mengetahui sifat-sifat tersebut muncul dalam diri kita dan bagaimana sifat tersebut akan membuat mental kita terganggu dan pada akhirnya jadi ini kompleks. Jadi nanti kemudian kita akan lihat di akhir Dalai Lama mengatakan ini nggak mudah memang mencapai kebahagiaan yang sifatnya inner peace gitu, kebahagiaan yang inner happiness gitu sebenarnya nggak mudah karena kita sendiri yang harus mendalami soal ini sendiri gitu kan. Kita sendiri yang harus melakukan itu gitu kira-kira gitu. Tapi gini, kira-kira maksudnya Dalai Lama itu begini. Kalau kita sendiri tidak yakin misalkan bahwa itu negatif, terus gimana kita mau merubah? Misalkan kita dikasih tulisan tidak boleh mencontek gitu. Kalau kita sendiri nggak menganggap itu suatu yang salah, gimana? Ya, akhirnya harus kembali ke pikiran kita toh. Kita harus tahu bahwa itu salah dan kemudian iya kita bisa meninggalkan. Karena yang di sini yang di luar yang sifatnya eksternal itu ya paling hanya bisa mendorong atau gimana, tapi kita sendiri toh yang hanya harus bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa itu misalkan negatif, misalkan kemarahan itu negatif, cemburuan itu negatif, persaingan dalam arti yang tidak sehat ya, itu negatif, melekatan itu negatif, sehingga kita sendiri akan tergerak untuk merubah. Kalau enggak ya enggak merubah, gimana? Jangan ini, ya misalkan kalau di dalam komunikasi kan gitu kan, jangan ini, kalau kita ya terserah mau gimana. Makanya kemudian memahami bahwa itu adalah suatu hal yang negatif, tadi disturbing emotion itu adalah suatu yang negatif, itu kunci untuk mengurangi sifat negatif tersebut. Memahami di sini artinya adalah kita paham secara hakiki, itu memang jelek gitu loh. Misalkan disuruh orang pakai masker ya, kalau kita sendiri nggak, itu nggak penting itu ya, kita nggak pakai gitu kan. Tapi kalau kita pahami penting ya nggak ada polisi aja, nggak ada di mall cek-cekan gitu aja, pakai gitu kan. Itu kira-kira kan gitu. Seorang harus memeriksa pengalaman sendiri, makanya Dalai Lama kan untuk mengetahui seberapa destruktif dan negatifnya sifat-sifat tersebut. Kemudian kita mesti mengubahnya dengan cara mengembangkan sifat yang bertolak belakang untuk meminimalkan dan pada akhirnya memberantasnya. Jadi ini yang pertama adalah memahami. Yang kedua, strateginya yang khas dalam Buddhisme itu adalah memikirkan yang sebaliknya. Trainingnya itu adalah berpikir yang opposite gitu loh. Jadi kalau kita misalkan tadi itu negatif, kita kemudian harus berpikir yang positif, karena kalau ada yang lawan, kita kan akan hilang. Ya, yang sebelumnya itu akan hilang. Jadi kira-kira itu begitu caranya. Dan kemudian terus-menerus seperti itu sehingga nanti akan hilang, bisa terhapus. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mau. Nah ini misalkan kan contoh dilarang buang sampah, kok malah banyak sampah. Jadi ada tulisan kayak gini tuh kita juga nggak orang kayak nggak sadar tuh, harus orang itu sendiri. Ibaratnya kalau training itu dia training mental itu dia sendiri ya paham itu salah gitu loh. Maka dia di sini dalam artian harus memeriksa pengalaman sendiri. Terus merefleksi, merenung. Nah ini kan dalam tadi dijelaskan di awal ya, tidak semua orang itu mental kapasitasnya sama. Nanti kita akan jelaskan bahwa maka mulainya pun nanti harus beda-beda untuk mulai menyadarkan dalam konteks itu. Nah, disturbing emotion itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang negatif itu mental negatif itu banyak sekali. Tapi ini juga yang kunci bahwa di dalam tradisi Buddhis atau setidaknya dijelaskan Dalai Lama itu sebenarnya ada 3 yang paling menonjol, yang paling berbahaya. Satu, kemelekatan atau attachment, kedua kemarahan atau anger ya, dan kecemburuan atau jealousy. Ya. Nah di dalam istilah Tibetan ada istilah khas untuk menyebut disturbing emotion itu ya ini nyon monks ya.
Nyonmong itu memiliki arti bahwa segala sesuatu yang membuat Anda lelah, segala sesuatu yang membuat Anda menderita itu apa, disturbing emotion ya. Ya ini tercermin secara kasat mata, misalkan itu kalau kita ambil kemarahan atau anger ya, yang tiga besar dari disturbing emotion. Kalau kita marah, kan kita dengan mudah tuh langsung ceplas-ceplos, wah kata-katanya kasar sekali, apalagi di media sosial, waduh, kebun binatang keluar semua kan, menyinggung pihak lain. Dan saat marah, kita tuh kayaknya kehilangan kontrol atas diri kita sendiri. Mungkin banyak kan misalkan tiba-tiba piringnya jadi terbang kemana gitu kan, kayak gila gitu kan. Kita nggak bisa mengontrol diri sendiri gitu. Dan kita juga kehilangan kemampuan untuk memilah-milah tindakan. Baru ketika sadar kok tadi aku melakukan hal yang kayak gitu ya, memalukan ya gitu loh ibaratnya gitu. Jadi bahkan kita sendiri sudah terkalahkan oleh pikiran negatif tadi. Diri kita sendiri itu hilang gitu loh, ditelan itu. Jadi ya kayak gila tadi makanya udah lama. Bahkan kalau kita menyaksikan mungkin ekspresi wajah kita saat marah itu kok begitu mengerikannya ya, buruk gitu kan. Nah kemudian dalam lama juga merenung. Jadi kira-kira itu penting. Disturbing emotion kira-kira yang paling dahsyat itu ada tiga, attachment, anger, dan jealousy ya. Itu nanti sebenarnya di dalam Buddha juga ada fondasinya. Kenapa jadi tiga itu? Nanti kita akan lihat. Jadi merenung ya bahwa kalau misalkan anger tadi yang mendominasi ya, walaupun tadi teknologi maju kayak mau gedung tingkat lah apalah gitu kan, komputer di mana-mana sekarang dunia apa metaverse gitu kan ya, apa itu bahagia? Apakah kemudian yang anger itu mendominasi keluarga bisa nggak bahagia? Ada tempat-tempat yang anger mendominasi bisa damai nggak bisa gitu kan. Jadi ini kan memang destruktif. Ini untuk mengajak tadi agar orang itu bisa memahami bahwa itu negatif gitu, supaya dia mengajak berefleksi sendiri. Karena kalau nggak dia sendiri yang berefleksi sendiri, mau dibilang bukan negatif, ya, nggak akan mempan gitu kan. Nah, bahkan ya, ini kan refleksi lagi ya. Bagaimana misalkan kita memahami bahwa oh ya memang emosi kemarahan itu memang jelek gitu kan. Ketika orang dikunjungi misalkan kerabat atau apalah siapa temannya atau apa yang lagi marah gitu kan, mungkin kehadirannya akan membuat tidak nyaman kok. Mungkin kita bisa merefleksikan pada diri kita sendiri. Dikunjungi orang lagi marah, mau ngomong aja nggak enak kan. Aduh aku mau ngomong apa lagi marah nih. Tapi sebaliknya kalau kita dikunjungi orang-orang yang baik hati atau bahagia ya, kita mungkin akan senang ya. Malah jadi makin happy kan. Jadi jelas bahwa dengan mudah sebenarnya kita dapat mengidentifikasi itu tadi disturbing emotion itu dari merusak tadi kemarahan ya kan, cemburuan dan pemelekatan itu bisa melihat dampaknya. Ini penting untuk memahami itu dalam arti supaya kita itu jelek dan kemudian kita pengen berhenti. Kalau enggak ya kita sendiri ya dikontrol oleh ini kan semacam itu. Nah ini sebenarnya ini gambaran tadi saya bilang ada resonansinya dengan dalam tradisi Tibetan. Jadi dalam Tibetan itu ini disebut sebagai racun ya. Jadi racun itu disimbolkan dengan 3 hewan, ular, ayam, sama babi. Ayam itu kemelekatan, ular itu pemarah. Kalau di sini yang babi itu adalah cemburuan, jealousy, atau sebenarnya itu ada yang mengatakan itu sebenarnya ayam itu stupid itu karena maksudnya dia itu terlalu banyak ngawang-ngawang gitu loh, terlalu banyak berhayal, itu stupid lah. Lust itu babi ya, jadi dia suka hal-hal yang rendah gitu kan. Dan ular itu marah. Jadi ini simbol yang khas di dalam Tibetan. Jadi kenapa sebenarnya disturbing emotion itu jadi 3 itu sebenarnya kita bisa menemukan ininya dalam tradisi Tibetan. Makanya kemudian lama juga mengatakan dari semua emosi yang merusak, disturbing emotion itu kemarahan, kemelekatan, dan kecemburuan adalah yang paling sering bertanggung jawab terhadap keadaan pikiran negatif kita ya kan, terhadap yang lain. Nah, ketika kita tadi bisa ya mengenali itu tuh salah, negatif ya kan, sadar akan sisi-sisi negatifnya. Wah kalau marah tuh wajah saya jadi jelek gitu kan. Nah, ketika dengan ini ketika kita sadar, kita kan mulai bisa berefleksi. Jadi ketika kita mulai marah kan, oh ini jelek nih. Kita kan mulai kesadaran kita bisa pelan-pelan kita berusaha untuk mengontrol ya kan.
Dan ketika mereka muncul dalam diri kita berusaha untuk menahan diri kan gitu. Jadi seperti itu sebenarnya alasannya. Kita mulai dengan itu salah, kemudian kita sendiri akan refleks gitu. Terus dilatih gitu. Nah, latihan semacam ini sangat efektif dan bermanfaat. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara meriksa perasaan gelisah kita, perasaan gelisah itu akan mengambil jalannya sendiri, hasilnya bisa sangat merusak ya. Bahkan kemudian dalam mengatakan misalkan kemarahan aja pun, misalkan satu aja lah dari jenis 3 disturbing itu bisa kok semua manusia hancur di muka bumi. Misalkan yang marah itu siapa, mungkin presiden Amerika atau Rusia misalkan sekarang Vladimir Putin marah itu ditekan tombol itu ya nuklir gitu kan ke Eropa itu ya gimana manusia ya hancur lah kan gitu. Jadi disturbing emotion ini mengganggu ya. Bahkan material pun tadi kemajuan material pun ya bisa hancur kan. Misalkan tadi dipencet nuklir tadi ya dia dunia hancur kan gitu. Seperti itu. Nah, udah lama juga menekankan bahwa ya itu tadi sebenarnya disturbing emotion itu sudah disadari oleh tradisi Buddha sejak lama, makanya tadi saya bilang ada gambar 3 hewan aja. Sifat merusak, bahwa sifat negatif itulah yang bersarang di dalam diri kita, dan sifat negatif itu dapat dihilangkan dengan mengandalkan kekuatan tandingan yang lebih kuat. Tadi caranya tadi kalau misalkan kita lagi marah, kita harus berpikir sebaliknya supaya terus begitu kan, supaya hilang. Nah, bahkan ini ada gambaran, jadi Dalai Lama juga mencontohkannya. Jadi pikiran itu bahkan bisa menghantui kita sendiri loh. Orang tuh saking takutnya dengan mungkin ibaratnya ini salah satu contoh kecemasan. Ada bayang-bayang dia sendiri aja terlihat seperti monster. Jadi sebenarnya pikiran itu yang menjadi penting. Nah, kita kan cepat saja. Nah, akan melihat misalkan meditasi sebagai metode. Jadi kira-kira gini, mind training itu sebagaimana ini saya gunakan contoh yang platonik gitu ya. Jadi sebagaimana, dan ini contohnya dipakai Dalai Lama, tapi bukan Plato. Jadi makanya kalau kita mengendalikan kuda misalkan, itu kan pada awalnya kan susah, gini, tapi lama-lama mudah. Ya memang harus begitu dulu. Seperti tadi ya, kalau kita bahkan nggak sadar bahwa itu merusak, ya sulit memang. Nah, kemudian di dalam mind training atau meditasi ya, dalam Buddha itu sebenarnya tadi ada tahap-tahapannya. Paling tidak menurut Dalai Lama bisa dibagi dalam 3 tahapan besar, ini bertingkat ya. Jadi mengidentifikasi dulu dia itu di mana. Apakah di negative state of mind atau neutral state of mind atau positive state of mind. Ibaratnya gini, ada orang tuh ada yang beginner gitu loh, ada ini yang intermediate, ini yang advance ya kan. Kalau ini aja belum selesai ya nggak bisa dia ke sini. Aku maunya di sini lah, nggak bisa kamu di sini. Nah, makanya kemudian kenapa dari tadi ditekankan soal disturbing emotion, karena sebenarnya yang di negative state of mind ini yang paling basic ya. Kalau ini aja belum dilewati ya nggak bisa seterusnya. Nah, kalau ada yang sudah di sini ya mulai dari sini. Makanya kemudian tadi dikatakan dalam Tripitaka itu trainingnya itu macam-macam. Nggak hanya di sini. Kalau misalkan orang nggak lagi beginner misalkan, ngapain baca buku pengantar kan? Mungkin orang sudah tahu tentang Plato itu, nggak perlu bukunya siapa gitu, bukunya Setiawi. Nggak perlu, saya langsung baca yang asli. Jadi tapi kan ada juga buku pengantar ya, karena ada yang butuhnya di situ, nggak tahu. Nah, seperti juga ini basis. Kalau ini basisnya, kalau bahasanya Dalai Lama, kalau bangun rumah nggak ada fondasinya ya nggak bisa. Ini makanya yang tekankan tuh kebanyakan di sini, karena tadi ya kebanyakan manusia modern tidak menyadari soal mind training sehingga mereka sebenarnya di sini, tapi tidak mengenalisir ya. Nah, ini contoh. Jadi kan ada 3 jenis disturbing emotion yang besar ya. Jealousy, anger, sama attachment. Ini contoh attachment. Jadi dalam kehidupan biksu sekalipun, jadi Dalai Lama juga mengatakan bukan berarti maksudnya biksu kemudian lebih, enggak. Biksu juga manusia, ya kan? Dia juga bisa terkena itu juga. Jadi ini misalkan ada salah satu metode yang agak ekstrem, ini misalkan di Thailand ya. Jadi bagaimana attachment itu misalkan gini, kita terlalu attachment pada misalkan kemudaan gitu. Pokoknya aku harus muda, ngomongnya gitu. Atau pada tubuh ini sendiri, tubuhku bagus, yang lain jelek gitu. Kemudian salah satu caranya adalah misalkan ini salah satu dikembangkan di Thailand agak ekstrem, tapi ini untuk biksu ya. Ini dengan dia
melihat jenazah yang membusuk gitu kan. Supaya apa? Supaya attachment-nya itu hilang loh. Tubuhku terbusuk ternyata gini ya. Jadi hilang gitu loh. Itu contoh. Jadi sebenarnya fungsi meditasi itu adalah berpikir yang tadi sebaliknya. Supaya tadi supaya tadi yang sifat yang negatif tadi hilang dengan sendirinya. Kalau misalkan tadi dia punya attachment merasa dirinya bagus, tubuhnya bagus, dia lihat jelek. Yang bagus supaya dia begitu supaya apa namanya Maaf Mas sedikit. Nah, mungkin lagi bisa berdiskusi. Ya. Oh. Jadi karena kita jadi gini, dalam konteks ini sebenarnya pandangan realistik itu begini maksudnya. Realistik itu bahwa Buddhisme itu filosofinya mengatakan berdasarkan pada sesuatu yang sifatnya itu memang real gitu loh, maksudnya begini. Jadi gini, misalkan ini sebenarnya kan ini Four Noble Truth ya. Jadi dalam Buddha itu ada doktrin penting. Jadi ada penderitaan dan kemudian penderitaan itu punya sebab dan penderitaan itu bisa diakhiri dan ada apa itu namanya, ada jalan untuk mengakhiri. Jadi mulai dari sini. Jadi penderitaan memang ada, atau sebaliknya dalam mengatakan juga ada apa namanya kebenaran itu memang kebahagiaan itu memang ada dan itu ada sebabnya. Dan kemudian kita juga bisa tadi extinction of unhappiness, kita bisa menghilangkan kalau kita mestinya gini, realistik gini, kalau misalkan ini nggak bisa dihilangkan, nah, maka sia-sia gitu. Jadi apa namanya harus didasarkan bahwa itu memang bisa dihilangkan. Nah, kira-kira begitu. Kalau misalkan kita, makanya ini nanti turunannya gini. Jadi kalau misalkan dalam konteks individual, sesuatu itu ada yang, kalau nanti dalam stoicisme kan sesuatu itu ada di bawah kontrol, ada yang di luar kontrol kita. Kalau kita nggak bisa mengontrol itu, misalkan Dalai Lama, saya nggak bisa mengontrol soal Tibet. Ya kemudian kita tidak usah bertindak dalam konteks itu. Karena kalau bertindak kan sia-sia. Tapi kalau kita ngerti, misalkan kita bisa mencapai happiness, kita bisa bertindak gitu loh maksudnya. Jadi itu sikap realis, itu sikap bahwa kita memandang dunia itu secara apa adanya. Kalau kita misalkan tahu bahwa itu tidak bisa, ya kenapa kita lakukan, malah sia-sia gitu. Nah, tapi kemudian nanti akan ada tuduhan, loh kalau begitu pasif. Bukan. Sikap realistis itu juga membantu kita memahami sesuatu itu secara bijak. Contoh, kalau polisi menembak menembak penjahat, ada yang namanya justice shot. Jadi yang ditembak itu kakinya, nggak nembak kok kepalanya, gitu loh maksudnya. Jadi kita bisa berpikir, secara bijak. Jadi ini toh caranya. Maka Dalai Lama juga di dalam memperjuangkan Tibet itu jalan tengah. Karena dia merasa kalau Tibet itu lepas dari Cina kayaknya nggak mungkin dan sia-sia juga gitu. Nah, itu dalam arti dengan cara pandangan yang realistis, kita tuh bisa ini pun happiness-nya bisa atau suffering-nya kita bisa diturunkan. Ya. Jadi kita melakukan tindakan itu juga terukur, ya, kira-kira semacam itu yang penting. Nah, ini ada penjelasan lain, ini sebenarnya dalam maksudnya lebih jauh ya. Nanti soal bagaimana menghilangkan suffering yang dalam arti yang paripurna. Ini tentang konsep self, nanti kita tunda saja. Kita mungkin kesimpulan saja. Jadi gini. Jadi kalau mau disimpulkan dalam pertemuan kali ini ya, dalam happiness itu adalah sesuatu yang sifatnya universal, kebutuhan yang universal, dan kemudian Buddha, ajaran Buddha ini sebagaimana dijelaskan Dalai Lama itu punya cara untuk mencapai kebahagiaan, di mana cara mencapai kebahagiaannya dengan mind training, dan mind training itu tidak boleh dengan force. Ya. Kalau force ya nggak percuma, nggak bisa, karena itu di dalam diri kita kok. Kamu harus begini, ya nggak bisa. Nah kemudian di sini yang paling penting juga adalah mengatakan sebenarnya mind training itu juga tidak bertentangan dengan kemajuan yang sifatnya material, tapi
Kenapa itu penting juga ditekankan? Karena apalagi modern world sekarang ini itu loss ya, sudah loss of inner happiness itu nggak pernah di training kok. Jadi makanya yang penting itu adalah mendevelop inner peace ya. Nah, di sini lah. Jadi dengan mentraining itu sebenarnya itu kita bisa menciptakan kebahagiaan yang sejati. Jadi masyarakatnya sudah makmur misalnya begitu, tapi secara spiritual juga tinggi sehingga ya bisa happy lah, nggak kemudian untuk kamu kok punya ini ya gitu kan gitu. Jadi memang dia mengatakan ya ini bukan persoalan yang mudah, ini sulit training tapi itu important dan memang harus bawahi. Pilihannya hanya happy or miserable ya, itu our choice juga sebenarnya. Kita bisa baik bisa buruk kembali lagi. Jadi ya itu kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Jessica.